Kamu bisa ngarang fikih kalau sedekah itu sunat, karena itu sudah tidak wajib, karena yang wajib itu zakat. Kamu bisa ngarang fikih seperti itu. Tapi kalau dalam tatbiki tidak bisa. Misalnya saya orang soleh hidup di tengah kota, atau orang soleh hidup di pedalaman, terus saya medit mentang-mentang sudah zakat, nggak pernah sedekah. Sing wong fasik jor-joran sering nyervis rokok gratis, ngopi gratis. Kira-kira kemana kecenderungan orang itu? Ke yang fasik, karena al-insan Abdul ihsan. Nate bodo-bodo tegen kula tanggal 3 Syawal. Niki Pak Sukron nih. Gus, kowe nek dadi kiai jogeman kaya aku. Tak pikir apa? Ceritanya gini Gus Rosid, dia itu kiai, mungkin kiai debutan. Dia dengan santainya cerita, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shomat daro kullah. Jadi puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari Syawal, maka seakan-akan puasa setahun. Singkat itu ada orang lugu puasa tanggal 2 ini. 2 Syawal puasa. Soal Pak Sukron pas kiai ini rokok. Terus kata orang lugu tadi, getun Pak aku anut jenengan. Jebule jenengan gak poso. Saya bilang, lah opo ke dalil kono barang lah opo? Dalil liyane ya kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Ki Haji Rosid bin Abdul Ubab bin Maimun Zubair. Seteng mriki wonten kanca-kanca alumni, wonten Kiai Manan, wonten Kiai Sulhan, wonten Pak Sukron, Pak Mukhlisin, sedanten Kiai Abdul Jalil, Kiai Muslihan, wonten Gus Soba, sedanten ingkang kula hormati. Ini mboten niat diskriminasi, tapi niki prioritas santri sarang. Nanti kula ngaji serius 20 menit. Niki kula seneng jajar Pak sinten Sukron. Niki Haji Nerian sareng Mbah Mun. Dia alumni yang pernah menyombongi Mbah Mun. Pertama beliau rawuh haji dolan tengen kula. Gus, Mbah Mun mbek kula jebule terkenal kula teng Mekah niku. Kok saged? Karena tiap wong Mekah ketemu kancane Sukron. Dan itu beliau matur ke Mbah Mun, Mbah kula teng mriki terkenal Mbah. Kok iso Kron? Tiang-tiang mulai Sukron. Ini alumni yang luar biasa niki. Kakak kelas kula 2 kelas. Nggih. Niki nggih kanca kula, nggih musuh kula. Tapi nak teng akhirat pun mboten wani musuhi kula, pun benten kelas mungkin. Mergi kula digiring kalian tiang-tiang sing hafal Quran, ya mbake wis sing hafal jurumiyah. Mboten kelas ya, gimana teng akhirat mboten. Tapi tak goleki pas Quran. Nggih. Goleki. Itu goleki mangke. Kula badhe matur serius sekitar 20 menit nggih. Kula suwun ini khususnya alumni, tapi tidak niat diskriminasi, sinten mawon boleh mendengar ini, karena yang tidak alumni pun kula yakin gadah mahabbah teng Mbah Mun. Kula kados Gus Rosid nderek matur nuwun sanget doa jenengan teng Mbah Mun, teng Nyai Mastia, teng Nyai Fahima, teng Gus Kamil, teng sedanten Mas saya sarang. Kenangan-kenangan ingkang sae, ingkang musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir ini Yai sering maos kitab Maslakut Tanassuk. Niki kula waos langsung halaman 3. Niki wonten Kiai Abdul Manan, wonten Gus Rosid. Niki kula gadah napa nggih? Gadah unek-unek, gadah karep supados apa yang ditanamkan Mbah Mun itu jangan sampai diriwayatkan kilan al-qila wal qal, tapi sampai pada titik mudawan, dibukukan. Saya berkali-kali dapat sanad ini, dan itu tidak hanya saya, semua alumni sarang.
Bukan hanya alumni Anwar saja, juga semua alumni sarang karena tergabung di Madrasah Ghazaliyah. Mbah Mun ketika haji tahun 1421 dan 1422 Hijriah niku beliau ngendikan dalam halaman 3 niku waqatin toba'a fi qalbi mimma fihi al-atharu thayyibah fi nafsi maka na fil marrati tsaniyah bima fihi min takhmidil ainain ghamattu fiha ainayya wa qultu la ilaha illallah wa fi akhiril karat Muhammadur Rasulullah. Terus beliau ditalkin dzikir sama Said Muhammad di tahun 1422. Kemudian kitab ini dikarang, kula balen malih, kitab ini dikarang, beliau hanya punya harapan dan itu dikarang tahun 1422 sak sampunipun haji. Beliau wafat 1440. Dados terpaut pinten tahun niku? 8 tahun nggih. Pinten 18 ya? 18 tahun. Niki kula waos nggih, betapa yang diinginkan beliau itu kesampaian. Dari tahun pinten 1420 sama 21 ya, sama 22, terus beliau wafat 1440. Terpaut pinten 18 ya, 18 tahun. Beliau ngendikan kula maknani nggih. Niki yang sakral 20 menit. Asal Maulal Karim teng halaman 17. Saya tadi hanya sengaja bawa 7 itu angka kesayangan Mbah Mun juga karena ngikuti Quran dan hadis selalu pakai simbol angka 7. Asal Maulal Karim. Asa menawa-menawa sapa al Maulal Karim, Allah zat sing lomo iku ayasma'a. Menawa-menawa ayasma'a yen to ngumpulna sapa Allah taala, yen to ngumpulna sapa Allah taala nafsi ma'a hamalatil ilm. Di saya ngarang ini semoga Allah mengumpulkan saya, kata Mbah Mun, ma'a hamalatil ilmi sertane wong-wong sing gawa ilmu min ulama'i hadhil ummah, saking ulama'i hadhil ummah, wabil akhosilan klan khusus ulama ahlil bait utawa ulama'i ahlil baiti ayyaj ma'a nafsi ma'a ulama'i ahlil bait. Jadi keinginan beliau, saya ngikuti talqin ini, saya mengarang sanad ini, saya mengijazahkan sanad ini. Jadi memang beliau menulis itu 3 kali, mengabadikan, mengijazahkan, talqinu dzikri, kemudian berharap itu manfaat. Dan keinginan beliau, saya ingin kumpul ulama hadhil ummah wabil akhos ulama ahlil bait, yaitu ulama-ulama ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina rupane wong akeh khassa kang nertemtokno hum alladzina sapa Allah wa taala bi khassa iso kelan pira-pira kekhususan layak alamu kang ora mirsani azamataha ing keutamaane khassa sapa illallah taala sapa Allah taala. Dados keinginan beliau 18 tahun yang lalu itu tercapai juga tidak sekedar maknawiyah saja tapi secara jusmaniyah. Kalau secara maknawiyah tentu Mbah Mun itu sangat dekat dengan ulama ahlil bait maupun yang tidak ahlil bait, yaitu ngurmat santri, nasrul ilmi, tarbiyah dan seterusnya. Tapi Allah nuruti beliau tidak sekedar maknawiyah sampai secara apa? Jusmaniyah. Karena makam beliau itu di Ma'lah bukan sekedar Ma'lah tapi benar-benar Ma'lah yang dekat Sayyidah Khadijah. Agak ke bawah ada Sayyid Muhammad, Sayyid Alawi, Sayyid Abbas. Agak bawahnya lagi Syekh Nawawi Banten. Terus agak samping ke kanan kalau dari arah Masjid Haram itu di situ ada Dorih atau makamnya Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Jadi jam'unya itu jam'un rohaniyatan wa jam'un apa? Jusmaniyatan. Jadi ini ijazah ini berkali-kali dijazahkan Mbah Mun. Tapi mungkin sebagian alumni tidak baca, nanti lo potongannya ini buatan moco. Dan ini kalau bantu, kalau yakin, hakul yakin dan suul yakin, Pak Sukron ini moco lebih niki. Dua ini kitab yang mergi kalau suka nih Pak. Seniki mun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nang dindi ngaku muridnya Mbah Mun ngarang ngopo bagus. Aku rong tuku jadi.
Tapi niki penting kalau aturaken, ulama saya berkali-kali bilang kenangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus ditulis, karena hanya dengan ditulis ilmu itu abadi. Nggak boleh riwayat itu hanya berdasar karena kamu hafalan mundobit itu terus tidak nulis, tidak boleh. Kita itu punya pengalaman buruk dan itu eman betul. Gini ku fiqhul Les bin Sa'ad. Al-Les afqahu min Malik. Dewi Imam Syafi'i. Al-Les afqahu min Malik. Illa anna ashabahu dayya'uhu, kata Imam Syafi'i. Lais itu orang paling alim, alimu Misra, faqihu Misra. Itu kalau debat sama Imam Malik itu berjilid-jilid. Tapi ashabu Malik itu lebih peduli terhadap pikiran-pikirannya Imam Malik, sementara ashabul Les itu enggak, sehingga enggak ada madhabnya hilang. Jadi nasib ulama yang madhabnya hilang itu Les bin Sa'ad, kemudian Sufyan bin Uyainah, ini semua gurunya Imam Malik. Sufyan As-Tsauri juga gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Nanti nasibnya Mbah Mun kalau tidak ada yang mentadwin, membukukan, akan seperti itu, karena orang akan menafsirkan tidak dengan panduan guru-gurunya ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya masih ingat ketika ini betapa luar biasanya Mbah Mun tentang tafsir. Seperti yang dikatakan Gus Rosid tadi, Mbah Mun itu putra Mbah Zubair, tapi ngaji sama orang ahli tafsir, ahli Quran, ini Said Alam. Sehingga Habib Salim Asy-Syatiri itu punya karangan ya tentang tafsir, namanya An-Nafahat Al-Haramiyah atau Al-Fawaid Asy-Syatiriyah. Kalau gadah kitab sekitar 2 jilid. Mbah Mun itu dulu ngajar kita Faidul Khabir fi ulumil Quran, fi ulumit tafsir. Rian ngajar seminggu 2 kali di MGS. Ini Pak Sukron ya termasuk alumni MGS, berarti pernah sekolah berapa kali Pak diulang Mbah Mun? Seminggu 2 kali. Jeleng seminggu 2 kali. Khatam. Tak kok khatam gak boleh. Jujur itu baik. Jujur itu baik. Nah, barokahnya mudawan, saya beri contoh satu, betapa resikonya andekan ilmu itu tidak mudawan. Ya kayak Khawarid itu. Khawarid itu orang yang ibadahnya khusyuk, tapi itu kecelakaan bagi sejarah umat. Sampai Nabi ngendikan syarru hadil ummah al-khawarid syarrul khalqi wal khaliqah. Orang khawarid itu buruk-buruknya makhluk, ini Kak sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang khawarid itu menganalisis nubuah itu dengan pikirannya sendiri, bukan dengan pikiran sing mudawan musalsal ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri contoh yang paling gampang. Ketika Nabi Fathu Mekah itu kan corong Jawa kudune kaul itu semangat tawaf. Tapi Nabi unik, semua sahabat itu tofu mus'atan, semua tawaf secara jalan kaki. Padahal kayak apa kita diusir dari Mekah, kayak apa kita meninggalkan Mekah secara tidak terhormat. Mestinya Fathu Mekah yang diperjuangkan mati-matian itu menjadikan hal yang luar biasa. Dan kita punya kaidah al-ajur bi qadrit ta'ab, bahwa pahala itu sesuai tingkat kesulitan. Tapi Nabi itu unik, semua sahabat itu tawaf jalan, tapi Nabi itu tawaf rakiban. Nabi dengan santainya naik unta, kemudian beliau tawaf. Itu andai kan tidak ditadwin, tidak dibukukan oleh ulama-ulama termasuk Imam Nawawi yang ngarang Majmu', maka orang Khawarid atau yang sejenisnya, nggak usah diterjemah garis keras atau garis apa nanti sensitif, pokoknya Khawarid dan sejenisnya. Dan itu di Mekah, jadi kamu jangan ngait-ngaitkan dengan Indonesia. Itu mesti menafsirkan kok enak Nabi lengas-lengas numpak unta sing liyane melaku. Tapi barokahnya tafsiran ulama itu dibukukan. Nabi yang saat itu tawaf rakiban, ya, Nabi yang saat itu tawaf secara berkendara, itu afdolu mungkin bi alfi fadilatin sampai ila mala nihayatallah daripada yang tawaf masyian. Karena yang tawaf berjalan itu hanya melakukan satu kaidah bahwa al-ajru bi qadrit, tapi itu punya resiko fikih jangka panjang. Andai kan Nabi ikut tawaf jalan, maka akan dianggap syarat sahnya tawaf harus berjalan. Dan itu kita kesulitan ketika kita setengah lumpuh, setengah sakit,
Lalu kalau kita pakai kursi roda, pakai skuter, dalilnya apa? Barokahnya Nabi tawaf rakiban, maka ada solusi, ada referensi kalau kita tawaf tidak masyian, yaitu dengan cara naik kursi roda dan yang lain-lainnya. Maka ketika Imam Nawawi, maka yang dilakukan Nabi itu fardun alaihi, Nabi melakukan itu harus, karena Nabi harus menjelaskan ke umat bahwa tidak termasuk syarat sahnya tawaf adalah secara berjalan, tapi naik juga boleh. Itu andaikan tidak ditadwin oleh ulama, maka pikiran ini tidak sampai kita. Dan kita rodok-rodok khawarit, kok enak Nabi, padahal Nabi pas itu ya sehat. Nah sama, ketika Mbah Mun ngersakno Gus Yasin jadi wakil gubernur, juga abahnya Gus Rosid ini Gus Subab kerso jadi DPR RI, Gus Kamil ya ketua DPR Rembang. Itu maka menjadi fikih bahwa ulama itu tidak harus berhadapan-hadapan dengan negara. Buktinya orang sekali berbah Mun, putrane diminta disuruh mengkhidmati negara. Sehingga harus menjadi tradisi besar bahwa ulama dan umarok tidak harus berbenturan. Bukan masalah menangkal. Coba kalau itu tidak ada rawinya, paling golek gaji, paling golek duit. Lah itu kan ruwet. Itu tafsiran khawarid. Jadi saya itu punya sanad mutasil. Saya berkali-kali ketemu abahnya Gus Rosid, beliau juga guru saya, Gus Subab, semuanya. Itu ketika beliau menolak, itu Mbah Mun maksa. Gus Kamil dulu pertama disuruh jadi DPR ya menolak, sampai pernah transit di dalam saya di Jogja itu 3 hari. Dan Mbah Mun akhirnya sampai duka harus mau. Tapi lama-lama kita tahu bahwa beliau ingin menyelamatkan Indonesia, bahwa Indonesia nggak perlu dipertentangkan antara ulama dan umar. Nah, itu harus terus. Karena kalau kita ingin versi tertentu, pasti Indonesia itu chaos. Chaos itu ya chaos lah. Huru hara. Kalau huru hara terjadi safkut dima, pengaliran darah, yang dosa kita. Makanya Mbah Mun sering cerita ke kita. Saya tidak pernah bilang saya, ke kita. Semua santrinya levelnya sama, karena sama-sama dengar. Bedane lali mbek eling gitu dok. Ambek paham sama tidak paham itu dok. Sebetulnya saya ingin bilang saya, karena saya berkali-kali khossoni bidzalika syekhuna, tapi kita semua sama lah, sama-sama mutawatir sama. Fiqhus siyasah atau fiqhul imamah atau fiqhul khilafah, terserahlah bahasa sampeyan. Itu juga harus diwariskan. Sehingga dulu sampean tak ceritani, dulu yang semi-semi khawarij itu ya sudah banyak. Wah Nabi itu harus ngomong akhirat terus, masa Nabi jabat. Oke, dari segi jabatan itu duniawi, kesannya buruk karena jabatan itu duniawi. Tapi kalau dibalik, atardo ayyaku nasolihu tahta yadidz zalim. Kue ridho kalau orang-orang yang nggak sholat, nggak cewek, nggak istinja, mimpin wong soleh. Mesti harus dibalik, harus membolehkan orang soleh yang mimpin orang dolim. Jangan dibalik, wong soleh bokon yang masjid kabeh wiridan kabeh dipimpin wong dolim hanya karena kamu mengharamkan politik. Jadi orang itu harus ngerti. Makanya ketika beberapa nabi itu harus kita tahu, ada nabi yang ngaji terus kayak Nabi Yahya, Nabi Isa. Ada yang nabi yang seumur-umur itu jabat kayak Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Kamu boleh meniru Nabi Dawud, Sulaiman jabat, tapi nggak boleh meniru istrinya 1000. Itu 4 saja masalah gitu. Sitok wis kudu pegatan ya gitu. Rai-rai gak meyakinkan ini 1 aja sudah. Tapi itu tidak saya loh. Jadi sampai Allah menurunkan ayat am yahsuduna nasa ala ma atahum wa hum min fadli faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Jadi ada orang-orang soleh yang oleh Allah disebut bahwa mereka itu jabat. Gini ku alu Ibrahim. Ada banyaklah orang-orang soleh yang jabat. Mereka adalah orang-orang yang tak kasih kitab, tak kasih hikmah, tapi ya wa atainahum mulkan azima. Nah, ketika Mbah Hasyim di putra Gus Wahid jabat, dulu Mbah Wahab Hasbuwah di anak Gus Wahib juga jabat. Mbah Mun punya putra Gus Bab, abahnya Gus Rosid dulu ya di DPR RI, Gus Yasin wakil gubernur. Ini kita sebagai muridnya Mbah Mun bukan melihat urusan jabatan, urusan bahwa kita ikut berbakti sama negara. Makanya ketika Mbah Mun kapundhut hari Selasa tanggal 5 Dzulhijjah,
Itu saya masih ingat betul ketika itu saya di dalam ada Gus Subab, ada Gus Naji, ada Gus Kamil, ada semua lah. Itu mereka itu kelihatan apa ya, masih nggak sadar kalau abahnya wafat. Kelihatan senang. Senangnya itu karena mereka menyaksikan betapa yang diinginkan Mbah Mun itu kesampaian. Beliau-beliau ini cerita, Mbah Mun itu cerita gini, Cung, aku nak mati Jumat berarti aku wali. Nak mati Selasa aku ya wong alim. Jadi berarti beliau itu milih jadi orang alim. Jadi dia rileks. Terus ada beberapa apa ya, uang lah atau apalah. Kata beliau sama Gus Subab, bilang ke Gus Subab, bab jika aku nak teko balekno, nak ra teko bagi ning anak-anak. Jadi semua dipersiapkan. Sebegitu mudah beliau melihat kematian, melihat kabundut, melihat seringan itu. Karena kerinduan seorang wali atau orang soleh kepada Allah itu rindu sekali. Dan ini kita harus punya riwayat, dan itu menjadi fikih besar. Nggak boleh kamu pakai fikih khawarid. Kiai kok jabat, kiai kok kedonyan. Misalnya ono kiai wong soleh ora oleh kedonyan, terus saiki wong salat buruwe wong ra salat, kowe rido? Wong salat buruwe wong ora salat. Mergo sing salat mbok kon melarat. Jadi nak fikih aja fikih khawarid. Fikih sing bener maca majmu'. Nak ra iso maca jerone maca judule. Ya tenan. Enak. Mungkin Pak Don iki Pak Sukron. Karena dia di Mekah lebih terkenal ketimbang Mbah Mun katanya. Itu Mbah Mun sampai tertawa-tawa. Mbah jebule jenengan teng mriki terkenal kula. Kok iso kron? Lah niku tiyang teng dalam ini Sukron. Ya jadi Mbah Mun punya murid ya macam-macam. Ada yang kayak saya, ada yang kayak Pak Sukron. Makanya saya pertama datang, Sukron dikur, dereng enten, celuk, nak agak teko agak gelem isi. Terus datang. Tadi bisi saya, Gus aku difoto, nak raja jerjeran gak difoto. Terus saya bilang gini, saya itu kalau di mana-mana sering jejer wong putih, lagi ki jejer wong ireng. Semoga ini kafarohnya saya jejer wong putih-putih. Jadi saya teruskan lagi ya, harus selalu ada riwayat. Makanya saya alhamdulillah pernah diminta Gus Subab, itu ya guru saya, beliau baca manhajnya fikihnya Mbah Mun di acara kesekian harinya Mbah Mun wafat. Karena saya masih ingat betul ketika di Medina saya sering digandeng Mbah Mun. Hak Sholahuddin Al-Ayyubi nganti pintere ngono iku jarene mergo murid Imam Ghazali. Tapi jarene hak muridé mbok putu murid. Terus saya bilang putu murid ya impun nate kula hitung nak murid mboten pas, mboten tok wektune. Yes putu murid. Karena saya pernah di masjidnya Sholahuddin Al-Ayyubi di mimbarnya. Itu futuhatnya itu sekitar 815. Jadi kalau tak hitung Imam Ghazali lahir 410, 450, wafat 505, kayaknya mboten menangi. Oh ya senang ngono putu murid. Itu beliau punya konsep mengalahkan pasukan salib. Itu yang dipakai itu kitab Ihya. Itu singkat cerita beliau nyuruh, "Jaiku goleki ya." Tak cari, ketemu terus tak tasihkan beliau, ya iku sing tak maksud ya iku. Itu Imam Ghazali begitu fasih cerita tentang penyusunan kekuatan. Dan itu logikanya sederhana sekali, dari sesuatu yang jibillah, yang normal. Misalnya begini ya, al-insan abdul ihsan, bahwa manusia itu pasti menjadi budaknya kebaikan. Hitung saja sekarang misalnya begini, kita jadi orang soleh, meditera karuan, gremengan, sinis. Yang ini orang fasik, senyum, lomo, apian. Kira-kira orang netral itu kalau jagungan ke kamu apa ke sini? Yang lomo, yang nyaman kan? Sehingga orang boleh mengatakan ketika ngarang fikih, senyum itu sunat di karangan fikih. Tapi di aplikasi nyata tidak bisa. Bagaimana kalau ada orang netral, bisa soleh, bisa fasik, sing fasik senyum, sing soleh merengut, sehingga yamilu orang yang netral ini ke yang fasik. Kamu bisa ngarang fikih kalau sedekah itu sunat, karena itu sudah tidak wajib, karena yang wajib itu zakat. Kamu bisa ngarang fikih seperti itu. Tapi kalau dalam tatbiki tidak bisa. Misalnya saya orang soleh hidup di tengah kota,
atau orang soleh hidup di pedalaman. Terus saya medit, mentang-mentang sudah zakat, nggak pernah sudah. Sing wong fasek jor-joran sering nyervis rokok gratis, ngopi gratis. Kira-kira kemana kecenderungan orang itu? Ke yang fasek, karena al-insan Abdul Ihsan. Nah hal-hal seperti ini tuh yang dikaji Imam Ghazali, kemudian itu menjadi inspirasi Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau dia ingin solid maka harus berbuat baik sama siapa saja, karena itu cara punya kekuatan. Nah kita enggak, kita ini memaksakan kebenaran tapi prosesnya tidak simpati. Makanya kata para mufassir, walaupun tafadzur ghalidal qalbi lan faddu min khaliq, itu kata para mufassir, hada sayyidul khalqi wa hada ahabbul khalqi ilallah. Ini Rasulullah, orang paling dicintai Allah. Itu saja sekali salah dalam perilaku sosial, itu bayangannya lan faddu min khaliq, orang akan bubar. Padahal ma'anna hada mu'ayyadun biruhil qudus. Padahal Rasulullah itu orang yang diberi kekuatan malakut, kekuatan langit. Itu saja dibayangkan kalau salah secara sosial, lan faddu min khaliq, orang akan bubar. Apalagi kamu yang keramatnya nggak jelas, hizibnya nggak mandi, terus salah sosial, istaqobbalallahu minna minkum taqobbal ya kan. Sehingga Mbah Mun itu baik sama siapa saja, termasuk baik sama Megawati, sama apa saja. Bahkan beliau sebelum haji sempat ketemu Megawati, dan beliau sebelum itu ya pernah bilang ke saya, ke kita, aku ketemu Bu Mega dan Indonesia aku damai. Makanya ketika beliau kabundut Dzulhijjah, itu min asyuril hurum, karena al asyurul hurum itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Beliau kabundut 5 Dzulhijjah, bulan yang termasuk sakral di Islam. Dan beliau kabundut 6 Agustus, bulan yang paling nasionalis dalam Indonesia. Jadi Allah memilihkan beliau bukan sekedar tempatnya di Ma'la, tapi pakai bulan yang paling sakral sesuai konteks masing-masing. Dalam religius Dzulhijjah itu sakral, dalam nasionalis Agustus itu sakral. Kayak apa Allah memilihkan beliau? Makanya ini saya cerita ya, saya mungkin 10 menit lagi, sampean santai aja, ini enggak ganggu lama-lama supaya enggak ribet. Makanya di antara yang ditulis beliau tentang jabatan, tentang jabat, nah ini cerita saja. Beliau menulis feeling tau sekarang halaman 37. Nanti kalau yang nggak paham ngaji sama Pak Sukron, sudah tak ijazahi tadi. Kobil tuh. Jadi nanti yang nggak paham, iya itu nanti. Kau cobain. Apa? Kau jaluk deh. Wah, serang. Kau oleh dijaluk ya sudah. Sah ke? Sah. Ini konco kula mulai teng sarang ngantos nate bodo-bodo tegen kula tanggal 3 Syawal. Niki Pak Sukron nih. Gus, kowe nek dadi kiai jogeman kaya aku. Tak pikir apa? Ceritanya gini Gus Rosid, dia itu kiai, mungkin kiai debutan. Dia dengan santainya cerita, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shomat daro kullah. Jadi puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari Syawal, maka seakan-akan puasa tahun. Singkat itu ada orang lugu puasa tanggal 2 Syawal puasa. Soan Pak Sukron pas kiai ini rokok. Terus kata orang lugu tadi, getun Pak aku anut jenengan. Jebule jenengan gak poso. Terus saya bilang, lah opo ke dalil ngono barang lah opo? Dalil liyane ya kena. Tapi itu kearifan, menurut saya dia cerita itu kearifan. Maka ini warning ya, siapapun yang ngiyai jangan dalil sesuatu sing ra iso nglakoni. Ora lho ini ilmiah gak apa-apa iki. Lho kula lah ya ora pati wani dalil sing ngoten-ngoten ora wani mergo wis wong santri sarang bebe ora usah dirakat bebe. Mun ping 6. Piye? Tambah ping 6. Dari bangun setahun berpuasa. Memang ini didikan sarang yang keterusan. Mbah Mun itu kan mengharamkan santri tirakat. Iya. Santri ora usah tirakat. Santri sarang ora usah tirakat. Mondok sarang tok iku wis tirakat. Lah piye banyune wasin. Kadang ape ning WC ya iku ning lembak-lembak. Wis banyu wasin nggone sesekan ra di dhuweke wis suwara tenan ngono.
Jadi ra usah tirakat itu wis istirahat. Jadi saya ulang lagi ya. Al-fiqhu, fikih itu harus mudawwan. Saya yang sudah kecelok alim saja itu sering nggak tahu kalau itu tidak ditulis oleh ulama-ulama kita. Kayak tadi, kenapa Nabi tofa rokiban? Padahal Nabi juga yang mengajari al-ajru bi qadrit ta'ab. Andai kan Nabi tidak tofa rokiban, maka kita akan kesulitan nyari referensi bagaimana hukumnya tawaf pakai kursi roda. Barokahnya mudawwan dianalisis oleh Imam Nawawi dan seterusnya bahwa Nabi tofa rokiban adalah wajib bagi beliau untuk memberi pelajaran bahwa itu sah. Coba kalau nggak ada penjelasan itu, mungkin orang menduga-duga Nabi ku piye dipek menangi dewi, khawarit sama nanti pikiran. Dan itu harus ada yang mudawwan. Sama seperti Nabi Dawud, Nabi yang jabat, Nabi Sulaiman, Nabi yang jabat, supaya jabatan itu tidak tunafis solahiyah, bahwa jabat itu tidak berlawanan dengan kesolehan. Katanya banyak orang soleh yang jabat, tentu yang nggak jabat lebih banyak. Isra tak belo, Pak Sukron ya soleh tapi buatan jabat, cuma soleh sampai kuat ngantek kapan ya ora roh. Nah sini yang halaman ini terakhir, masih 7 menit ini, 37. Hada summa idza nazarna ilal adarisan. Kula waca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mamlakatani al ukhrayani allatani mazalata qaimataini ilal yaum. Ani al mamlakatal hasyimiyah al urduniyah wa mamlakatal maghrib tawallahuma al hasaniyuna aidan. Artinya Mbah Mun cerita bahwa banyak orang-orang soleh bahkan min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka jabat jadi raja, yaitu pasnya di Maroko adalah rajanya Al-Hasani, apa? Hasani. Juga di Ordon, di Jordan itu rajanya Al-Hasani. Intinya Mbah Mun mau ngendikan kamu jangan anti jabatan. Banyak orang-orang soleh yang jabat, bahkan bukan sekedar soleh tapi itratu Rasulillah, al-itra at-tahira, itratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dan beliau menulis itu. Wal mamlakatani al ukhrayani allatani mazalata qaimatain ilal yaum. Ani al mamlakatal hasyimiyah al ordoniyah wa mamlakatal maghrib tawallahuma al hasaniyah itu. Hada tsumma idza nadzarna ilal adarisah. Adarisah itu Sayyid Idris. Sayyid Idris itu Al Hasani ya. Jadi Al Hasani yang paling populer di Maroko namanya apa? Al Idris. Makanya disebut Adarisah. Yang dzurriyyahnya Al Idris disebut apa? Adarisah. Kayak yang bermadzhab Hambali disebut Hanabilah. Summa idza nazarna ilal adarisa wajadna anna ba'dhum minhum wasalu ila sultanah war riyasah. Faqad sabaqa an assasa Sayyid Idris bin Abdillah daulatan azimatan fil Maghrib wa nudiya bis Sayyid Muhammad As-Sanusi malikan ala Libya. Jadi ini ya saya mau cerita Mbah Mun itu satu khazanah besar, melahirkan murid-murid yang alim alamah ya banyak sekali nggak bisa dihitung. Melahirkan murid yang bahkan putra yang cakap politik banyak. Siapa yang nggak ngakui alimnya Gus Najih? Siapa yang nggak ngakui fleksibelnya Gus Subab di jabatan Gus Kamil? Itu nggak bisa terhitung. Makanya ini khazanah besar, nggak usah dibentur-benturkan. Ada yang nekuni alim, ada yang nekuni jabatan. Semua itu untuk li'ilain apa? Kalimatillah. Jadi ini nggak ada masalah. Wonten sing konaah kok Pak Sukron wis urip kok wis meneng ae. Sok urip ngono ae. Tapi tadi sudah tak ijazahin. Nanti pokoknya ini kalau nggak paham tanya Pak Sukron. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.